Astra International, raksasa otomotif dan agribisnis ini baru saja mengumumkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2024 mereka. Dan seperti yang kita tahu, saham ini berencana untuk membagikan dividen yield sebesar 8,17% dari harga saham penutupan kemarin. Nah, ini menarik banget karena selain jauh lebih besar dari bunga deposito, waktu tunggunya pun cukup sebulan aja. Karena infonya dividen akan dibayarkan di akhir bulan Mei ini. Ditambah dengan valuasi saham ini yang semakin murah, benarkah saham blue chip ini punya potensi wajar naik 40%? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham ASII, update kuartal 1 tahun 2024. Bagaimana update kinerja fundamentalnya dan berapa target harga wajarnya. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham ASII. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mau kita tarik sama filenya, bisa langsung cobain free sampelnya di website jotamrin.com ya. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham ASII. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu ASII. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini update sudah yang terakhir, kuartal 1 tahun 2024. Untuk tahun terakhirnya ada dua versi nih, ada yang versi last quarter, ada versi yang disetahunkan, biar kita gampang juga compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah ya. Nah oke, sekarang kita akan langsung coba bedah aja ya kondisi fundamental dan valuasi di update kuartal 1 tahun 2024 ini. Kita kenal dulu sekilas profilnya. Kode sahamnya ASII, nama perusahaan Astra International Tbk, kapitalisasi pasar per video dibuat di tanggal 1 Mei tahun 2024, ada di angka 208,4 triliun rupiah. Untuk sektornya sendiri, Astra International ini masuk di sektor industrial ya, IDX Indus, dan untuk subsektornya di multisektor holding. Untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 1990 dan harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp5.150 ya per lembar saham. Ini adalah harga penutupan hari Selasa kemarin ya, tanggal 30 April. Nah, sekarang kita bakal coba bedah ya laporan keuangan yang pertama, yaitu adalah laporan laba rugi perusahaan. Ada poin yang pertama yaitu terkait dengan angka penjualan, sales, dan revenue selama 10 tahun terakhir. Ternyata dalam setahun terakhir, Astra International ini berpotensi untuk mengalami peningkatan sekitar 2,61% ya, dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang disetahunkan berdasarkan data kuartal satunya. Nah, sekilas sini kita bisa lihat ya, kalau memang kinerja Astra International ini itu cukup konsisten sampai akhir kuartal 4 tahun 2024 nanti, berarti potensi angkanya ini mencapai all time high nih, dibandingkan dengan kinerja 10 tahun terakhirnya. Di sini juga kita bisa lihat ya, angka CAGR sebesar 6,51%, ini artinya selama 10 tahun terakhir kalau dipukul rata ya, growth dari revenue-nya itu mencapai 6,5% selama setiap tahunnya, selama 10 tahun terakhir. Nah, di satu sisi potensi angka yang all time high ini merupakan hal yang bagus, tapi kalau kita lihat growth-nya memang cukup kecil ya untuk tahun 2024 ini. Memang untuk tahun 2024 ini Astra International cukup mendapat berita yang kurang menyenangkan ya. Dari angka suku bunga yang akhirnya naik lagi ya sebesar 0,25%, dan juga munculnya saingan mobil kendaraan listrik baru ya yang masuk ke Indonesia dengan merek BYD. Dan seperti yang kita tahu juga ya, untuk Astra International ini kan kontribusi penjualan terbesarnya adalah di bidang otomotif. Dan memang berdasarkan data penjualan terakhir, untuk penjualan otomotif Astra International ini mengalami penurunan nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, meskipun banyak diterpa isu negatif, tapi menurut saya spesialnya si Astra ini dia mampu untuk mencetak kinerja yang cukup solid ya. Di sini saja kita bisa lihat ya, untuk tahun 2024 masih berpotensi untuk mencetak all time high meskipun kecil growth-nya. Nah, ini soal sales ya atau penjualan, kita akan coba lanjut ke pecahan selanjutnya yaitu terkait dengan laba kotor perusahaan. Nah, ternyata untuk growth laba kotornya ya selama setahun terakhir itu berpotensi mengalami penurunan nih, yaitu minus 4,05%. Dari yang 2023 itu 73,3 triliun ke 70,3 triliun aja di tahun 2024 potensinya. Nah, kita coba lanjut dulu ya ke pecahan selanjutnya yaitu terkait dengan laba usahanya perusahaan. Nah, di laba usaha ini kita bisa lihat potensi minusnya lebih gede lagi ya, minus 7,04%.
Dari 45,7T jadi 42,48T. Kalau nanti kinerja sampai kuartal 4 nanti konsisten seperti ini terus ya. Nah, tentunya untuk penurunan profit ini bukan merupakan hal yang bagus ya. Coba kita lihat lagi lebih dalam lagi, yaitu terkait dengan laba bersih perusahaan. Nah, sini kita bisa lihat ya, secara 2024 yang disetahunkan berpotensi untuk minus 11,77% nih, dibandingkan dengan kinerja tahun 2023-nya. Nah, meskipun begitu, memang secara jangka panjang itu kita bisa lihat agak siklus ya untuk saham Astra International ini. Dari tahun 2015, dia mencetak 14,4 triliun, naik sampai 21 triliunan, kemudian turun ya ke 16 triliun, lalu kemudian naik lagi. Dan sekarang siklusnya sepertinya mulai terlihat turun lagi. Nah, meskipun secara profitabilitas kinerja, kita bisa lihat di sini angkanya terlihat menurun ya di tahun 2024, tapi saya lihat ada satu hal yang menarik nih, yaitu soal harga sahamnya. Dimana ketika perusahaan rilis update kuartal 1 tahun 2024 yang kinerja memburuk, tapi harga sahamnya nggak ikutan jatuh nih. Karena memang menurut saya market itu sudah cukup mengantisipasi ya kinerja keuangan si Astra International ini di tahun 2024 banyak mendapat tekanan. Jadi untuk harga sahamnya yang tidak turun lagi memang sudah price in. Nah, bakal lebih menarik lagi nanti ketika kita sambungkan dengan data valuasi ya. Kita bisa lihat valuasinya di belakang. Kita lanjut dulu di sini. Sekarang kita akan coba lihat perkembangan untuk angka beban bunga atau keuangannya ya selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk di tahun yang terakhir itu berpotensi mengalami peningkatan nih untuk beban bunganya sebesar 25,71%. Nah, meskipun ada peningkatan cukup signifikan, tapi angkanya masih belum setinggi tahun 2019 ya. Jadi menurut saya sih masih fine-fine aja. Nah, lanjut sekarang kita akan lihat tren EPS-nya ya selama 4 tahun terakhir. Nah, dari bagian sini kita bisa melihat pola yang menarik ya, yaitu angka pada kuartal 1 itu biasanya angkanya lebih rendah dibandingkan dengan angka kuartal 2-nya. Nah, ini berarti kalau polanya terus berlanjut ya, maka kuartal 2 tahun 2024 angkanya bisa jadi lebih tinggi nih dibandingkan Rp184 ini. Nah, menurut saya sih kita bisa cukup optimis ya untuk kuartal 2 di sini angkanya seharusnya sih bisa lebih tinggi dibandingkan dengan angka kuartal 1-nya. Nah, oke, jadi ini gambaran update kuartal 1 ya untuk laporan laba ruginya Astra International. Terlihat adanya penurunan kinerja, tapi kalau kita merefleksikan lagi ya ke harga sahamnya, menurut saya sih sudah price in. Yang pada akhirnya membuat resiko penurunan harga saham lebih lanjut itu lebih terbatas. Nah, ini soal laba ruginya. Sekarang kita bakal coba evaluasi fundamental terkait laporan neraca perusahaan ya. Sekarang kita akan pindah ke bagian laporan neraca. Nah, seperti yang kita tahu, untuk laporan neraca ada 3 komponen ya. Ada aset, ada hutang, dan ada modal. Sekarang kita lihat dari sisi posisi asetnya dulu. Nah, ternyata di update yang terakhir ini mengalami peningkatan ya dari segi aset sebesar 3,22%. Dari 445 triliun menjadi 460 triliun nih. Nah, peningkatan aset tentunya merupakan hal yang bagus ya. Ini menandakan kalau perusahaan itu berkembang. Nah, lanjut dari total aset ada pecahannya, yaitu ada aset lancar ya, mengalami peningkatan 5,69%, bagus. Meskipun memang tidak se-all time high tahun 2022 ya, tapi masih growth nih di tahun 2024. Lanjut ke bagian tidak lancarnya, di sini juga mengalami peningkatan nih sebesar 1,75%. Nggak ada masalah menurut saya dari sisi aset perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian komposisi hutang ya, atau liabilitas perusahaan. Nah, di sini ternyata hutang juga mengalami peningkatan ya, tapi tipis aja, 1,63%. Dari 159 triliun ke 198 triliun. Oke, sampai sejauh ini nggak ada masalah. Kita lihat pecahannya untuk jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya ternyata meningkat nih sebesar 6%. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk hutang jangka pendeknya tergolong all time high ya. Idealnya sih memang sebuah perusahaan itu tingkat hutangnya semakin lama semakin turun ya. Jadi ini kita perlu jadi perhatian juga nih. Nah, lanjut bagaimana dengan hutang jangka panjangnya? Ternyata di sini mengalami penurunan nih. Jadi meskipun tadi naik ya untuk jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya itu menurun sebesar 6,19% ya. Nah, kita coba balik lagi ya sedikit ya. Kita lihat total hutangnya, jumlahnya di sini kan 198 triliun. Nah, sekarang kita bakal coba bandingkan sama jumlah modal perusahaan nih. Nah, ternyata di update yang terakhir ekuitasnya mengalami peningkatan ya sebesar 4,21% di angka 207 triliun rupiah. Nah, tadi kita sudah lihat juga nih untuk tingkat hutang ternyata masih lebih rendah ya dibandingkan dengan modalnya. Hutangnya masih di bawah 200 triliun. Jadi menurut saya sih masih aman ya untuk tingkat hutangnya si Astra International ini. Dan bagus juga dari segi modal masih all time high ya selama 10 tahun terakhir seperti anak tangga. Jadi ideal banget. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke komposisi kas seperti apa update terakhirnya. Ternyata mengalami peningkatan 15,9%. Tapi tidak setinggi tahun 2021 ya, yang sempat mencapai 63,9 triliun. Nah, menurut saya ini bagus ya. Jadi untuk uang kas ini memang jangan sampai all time high, jangan sampai all time low juga. Karena kalau kebanyakan numpuk kas juga buat apa? Mendingan diputer biar bisa jadi duit lagi. Oke, dari total kas juga nggak ada masalah. Jadi memang Astra ini seperti title-nya ya, yaitu blue chip. Banyak indikator-indikator yang tergolong ideal. Nah, lanjut sekarang kita lihat komposisi piutang lancar ya. Selama setahun terakhir ternyata mengalami penurunan nih sebesar minus 1,63%. Nah, untuk angka piutang lancar ini memang biasanya berbanding lurus ya dengan tingkat penjualan. Semakin tinggi penjualan, total piutang lancar juga semakin tinggi, dan angka total piutang lancar yang menurun juga bukan merupakan berita yang baik nih buat perusahaan, jadi perlu diperhatikan lebih lagi. Nah, ini soal piutang ya, di update kuartal 1 terakhir. Sekarang kita lihat dari sisi persediaan lancarnya,
kita bisa lihat mengalami penurunan nih, minus 1,24%. Nah, buat angka persediaan ini, menurut saya juga sama nih, sama uang kas tadi. Jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kedikitan. Kenapa? Karena kalau angkanya kebanyakan, itu bisa jadi pertanda kalau barangnya nggak laku ya, numpuk stok di gudang nih. Di sini bagus, ada penurunan, tapi baru sedikit banget nih, baru minus 1,24%. Jadi memang menurut saya sih, Astra masih perlu mengenjot penjualannya ya, biar persediaannya nggak terlalu banyak numpuk di gudang seperti ini. Nah, lanjut ke bagian book value per share ya, atau nilai buku per lembar saham selama 10 tahun terakhir, bagus banget seperti anak tangga, naik 4,21% dibandingkan dengan tahun terakhir. Nah oke, selanjutnya kita akan lihat ke bagian dividen ya, yang cukup menarik juga. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata Astra International ini rutin membagikan dividen ya, tidak pernah putus. Dan untuk tahun 2023 terakhir, update-nya baru aja kemarin ya, akan membagikan dividen juga ya, yang bakal dibagikan di akhir bulan Mei nanti. Nah, di sini belum di-input karena memang duitnya kan masih belum masuk, jadi nanti bulan depan bakal masuk ke sini angkanya. Nah oke, jadi kita sudah lihat ya kondisi neraca update yang terakhir. Untuk aset ekuitas dan modal sih nggak ada masalah, tapi buat persediaan perlu diperhatikan lebih lanjut ya. Sepertinya agak banyak menumpuk di gudang nih, barang-barangnya si Astra International belum terjual. Nah, sekarang kita bakal coba lanjut ke bagian laporan arus kasnya ya. Kita akan cek apakah sehat apa enggak. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi ya, cash flow from operation yaitu CFO. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi atau CFI ya, from investment. Dan untuk yang ketiga ada yang arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing ya, CFF. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu ya, dari yang CFO dulu. Nah, untuk CFO-nya selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat grafiknya seperti ini ya, angkanya positif semua. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, kita sebagai pemilik bisnis kan tentu pengennya cuan ya, perusahaan kita lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi untuk Astra International, CFO-nya tergolong ideal nih. Semuanya angkanya positif dan gede-gede juga ya. Di sini terakhir 13,1 triliun, baru kuartal satunya. Nah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu CFI. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif ya. Dan ini merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang lebih banyak keluar nih buat aktivitas investasi, sesuai dengan namanya ya, investasi. Nah, seperti yang kita tahu, investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi tergolong cukup ideal juga, kecuali tahun 2020 ya, di sini ada positif sendiri. Tapi sisanya ke depan sudah angkanya balik negatif lagi, jadi menurut saya nggak ada masalah. Nah, lanjut ke bagian evaluasi arus kas ya, yang ketiga yaitu pendanaan atau CFF. Selama 10 tahun terakhir, angkanya juga di sini negatif terus ya, dan gede-gede. Nah, ini juga merupakan hal yang bagus, karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas pembayaran hutang atau pembagian dividen. Nah, nanti ya, di kuartal 2 kita bisa lihat angkanya akan lebih tinggi lagi nih, karena kan dividen dibagikan di bulan Mei nanti. Jadi nanti setelah dividen dibagikan ya, di akhir bulan Mei ini, angkanya akan dicatat di sini secara negatif, ada duit yang keluar. Nah, oke, jadi untuk laporan arus kas sih nggak ada masalah banget ya, buat Astra International ini masih ideal banget. Sekarang kita akan coba evaluasi dari rasio keuangannya nih. Nah, buat rasio keuangan, kita akan masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu profitability margin ya. Ada yang hitam ini GPM atau gross profit margin. Yang warna biru tua ini adalah margin laba usaha ya, atau OPM. Dan yang warna biru muda adalah margin laba bersih atau net profit margin. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk update yang terakhir di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan nih dibandingkan dengan tahun 2023. Atau menunjukkan adanya perburukan kinerja. Dari yang awalnya tahun 2023 dia menjual mobil misalnya harganya 100 juta, dapat cuan bersihnya 11%, dibandingkan tahun 2024 menjual mobil yang sama ya, misalnya harganya 100 juta, tapi cuan bersihnya tinggal sisa 9 juta aja. Nah, tentu hal ini bukan merupakan hal yang bagus ya. Jadi memang dari sisi profitability margin belum ada sentimen lagi nih buat Astra International di tahun 2024, sepertinya masih agak sulit. Nah, lanjut kita evaluasi rasio selanjutnya ya, yaitu ROE perusahaan selama 10 tahun terakhir. Angka terakhir menunjukkan angka penurunan nih, yaitu di 14,4%. Dari yang kemarin sempat di 17%. Nah, meskipun masih tinggi ya, double digit hampir 15%, tapi yang namanya penurunan kinerja tentu kurang memuaskan buat investor. Nah, berarti ini bisa jadi catatan ya, buat teman-teman yang tertarik koleksi ASI sekarang, kondisinya itu lagi menurun nih kinerja keuangannya di tahun 2024 update kuartal satunya. Nah, lanjut lagi gimana dengan rasio selanjutnya, yaitu debt to equity ratio ya, rasio hutang terhadap modal. Selama 10 tahun terakhir ternyata angkanya semakin lama semakin kecil ya. Dan ini merupakan hal yang bagus, apalagi di tahun terakhir angkanya sudah di bawah 1 ya. Yang berarti jumlah hutangnya lebih sedikit nih dibandingkan dengan jumlah modalnya. Tadi sebelumnya juga kita udah lihat ya, untuk hutangnya di kisaran 198 triliun dan untuk modalnya di 200 triliunan. Jadi masih lebih tinggi modalnya. Jadi nggak ada masalah, masih sehat untuk rasio hutangnya Astra International di sini. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi untuk cash rasionya ya. Nah, untuk cash rasionya sempat naik turun, sekarang posisinya di 0,36, menurut saya sih cukup nggak ada masalah ya. Karena untuk cash ratio ini, menurut saya idealnya itu minimal 0,30. Bagus kalau bisa lebih tinggi lagi ya, seperti tahun 2021 di sini, tapi untuk posisi sekarang pun juga masih belum ada masalah kalau saya lihat. Nah, lanjut ke bagian current ratio ya, atau rasio aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek.
Angkanya di sini terakhir di 1,33, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Yang berarti aset lancar perusahaan di sini lebih tinggi 33% ya dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Jadi nggak ada problem ya buat melunasi hutang jangka pendek perusahaan. Lanjut satu lagi, ada juga rasio quick ratio ya. Nah, kalau ini aset lancar dikurangi dengan persediaan dulu, baru dibagi dengan hutang jangka pendeknya. Di sini angkanya juga sudah 1, sangat aman sekali. Masih lebih banyak ya dibandingkan dengan hutangnya. Nah, oke, kita coba lanjut lagi ya ke rasio interest coverage ratio. Nah, rasio ICR ini menunjukkan seberapa mampu sih untuk membayar hutang bunga perusahaan ya, atau beban keuangan tadi. Nah, di sini angkanya meskipun turun tapi masih tinggi banget ya, di 10,86. Jadi berdasarkan data ini, buat hutang bunganya nggak ada masalah sama sekali ya buat Astra International. Nah, lanjut selanjutnya kita lihat bagian dividen yield nih, yang cukup menarik ya buat kita perhatikan. Nah, selama tren 10 tahun terakhir, ternyata pernah tertingginya di tahun 2022 ya, mencapai 11,4% nih buat dividen yieldnya. Nah, untuk update di tahun 2024 ini, sudah saya sebutkan di awal ya, potensinya mencapai 8,17%. Nah, meskipun angkanya terkesan turun ya, tapi menurut saya masih cukup tinggi nih, angka 8,17%. Jadi buat teman-teman dividen hunter, menurut saya sih masih cocok ya buat koleksi saham Astra International buat ambil dividennya. Nah, setelah kita udah evaluasi semua ya, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kasnya, beserta dengan rasio-rasio keuangan, sepertinya memang Astra International ini sedang tertekan nih di tahun 2024 ini. Nah, kalau secara prospeknya terlihatnya masih kurang menarik ya di tahun ini, apakah layak buat kita mulai melirik atau mengoleksi saham Astra International ini? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasinya ya. Kita perlu menentukan nih, apakah harga saham sekarang tergolong under value, murah, harga wajar, atau sudah kemahalan. Nah, kalau harga sahamnya sudah kemahalan ya, atau overvalue, ya tentu nggak layak buat kita lirik. Tapi tentunya beda cerita ya, kalau ternyata saat ini kondisinya sudah under value. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, kita evaluasi aja langsung ke bagian rasio valuasi di sini. Nah, buat rasio valuasi, kita akan coba lihat dulu ya, pakai rasio valuasi yang umum yang pertama, yaitu price to book value, atau PBV. Nah, untuk rasio PBV selama 10 tahun terakhir itu semakin lama semakin turun ya. Dan ini merupakan hal yang menarik nih, karena semakin turun angka PBV-nya, itu menandakan harga sahamnya semakin lama semakin murah atau under value. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar, cara baca rasio PBV, kita berpatokan pada angka 1. Kalau jauh di atas 1, berarti semakin lama semakin mahal, tapi kalau di bawah 1, semakin lama semakin murah atau under value. Jadi harga wajarnya itu di kisaran 1. Nah, di sini saya ada gunakan dua strategi ya, ada pakai strategi rata-rata 5 tahunannya, dan ada pakai strategi patokan umum di angka 1. Nah, kalau kita pakai strategi yang kedua ini ya, di angka 1, sekarang kan posisinya di 1,01. Targetnya di angka 1 PBV-nya. Berarti saat ini sedikit overvalue nih, sebesar 0,7%, dengan potensi loss sebesar 0,7% juga ya. Dengan fair targetnya berarti harusnya di Rp5.113 per lembar sahamnya. Nah, jadi kalau pakai strategi ini tergolong harga wajar ya sekarang ini. Nah, tapi kalau kita coba pakai strategi yang kedua ya, yaitu rata-rata 5 tahunannya, ternyata ada di angka 1,25 nih, sekarang di 1,01. Nah, berarti sekarang angka 1,25 ini sedang terdiskon nih sebesar 19,7%. Dan kalau misalnya angka 1 ini balik ya ke angka 1,25, dia punya potensi gain sebesar 24,5% nih. Atau target harga jualnya di Rp6.410 per lembar sahamnya. Nah, dengan angka potensi gain yang masih cukup kecil ya, sebesar 24% ini, maka masih tergolong fair value juga. Nah, meskipun angkanya tergolong masih fair value ya, yang menjadi menarik, Astra International ini merupakan saham blue chip nih, atau memang terkenal saham yang merupakan perusahaan bagus. Nah, kalau perusahaan bagus, itu umumnya itu dihargai mahal. Jarang sekali ada perusahaan bagus yang dihargai harga wajar atau under value. Nah, jadi kalau melihat angka PEV seperti ini, apakah merupakan sebuah kesempatan ya saham blue chip di harga wajar? Menurut saya sih iya ya. Apalagi dengan rilisnya update kuartal 1 ini yang kinerjanya menurun aja, harga sahamnya udah nggak mau turun lagi. Jadi menurut saya sih secara resiko juga udah terbatas. Menurut PBV di sini kita bisa expect untuk mengalami kenaikan sebesar 24% ya, dengan targetnya di 6.400. Nah, itu kalau PBV. Sekarang kita akan coba bandingkan ya sama rasio valuasi yang kedua nih, yaitu price to earning ratio atau rasio PER. Nah, rasio PER ini juga sama ya, selama 10 tahun terakhir semakin lama semakin turun nih, yaitu semakin murah. Nah, untuk rasio PER ini kita berpatokan pada angka 10 ya. Semakin tinggi dari angka 10 berarti semakin overvalue atau kemahalan, semakin rendah dari angka 10 itu berarti semakin murah atau semakin undervalue. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau berpatokan pada angka fair di 10, berarti saat ini terdiskon 30% dan punya potensi gain sebesar 43% ya, dengan target harga jual di Rp7.375 yang tergolong undervalue saat ini. Nah, kalau strategi selanjutnya kita bandingkan dengan 5 tahunannya, ternyata rata-ratanya di 9,65 nih, yang artinya sedang terdiskon 27,6% dengan potensi gain sebesar 38% ya. Dan untuk target harga jualnya di Rp7.114 yang tergolong sedikit undervalue. Nah, ini jadi menarik banget ya. Untuk Astra International ini, PBV mengatakan fair value ya, dan untuk PE rasionya mengatakan undervalue dengan potensi gain up to 43% nih dari harganya sekarang. Nah, berarti lebih baik percaya pakai rasio yang mana nih? Rasio PBV tadi atau pakai rasio PE rasio ini?
Nah, menurut saya sih bisa pakai dua-duanya ya. Kapan aja dipakainya. Nah, kondisi saat ini kan tahun 2024 ini cukup menekan ya untuk aset internasional. Maka kita bisa pakai yang rasio PBV dulu nih. Dengan target harga wajarnya di Rp6.410. Tetapi, kalau nanti kinerja kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ternyata meledak ya, meningkat signifikan dan menyebabkan all-time high kinerja keuangannya, maka menurut saya kita bisa cukup agresif pakai rasio PE rasio ini ya. Karena di sini juga namanya price to earning, jadi memang patokannya berdasarkan earning. Kalau earningnya growth signifikan, kita bisa cocok pakai yang angka PE rasio ini ya. Untuk target harga jualnya bisa up to di 43,2% ya, di Rp7.375. Tapi sekali lagi dengan catatan ya, kinerja keuangannya mesti all time high lagi dulu ya. Baru cocok pakai PE rasio ini. Kalau saat ini sih masih tertekan, menurut saya masih cocok kalau kita pakai yang PBV dulu nih, biar lebih aman aja. Dan tentunya jangan lupa ya, ada dividen juga nih yang tadi potensinya sebesar 8%. Sehingga untuk potensi gainnya, misalnya tahun depan balik ya ke angka 6.400, berarti kita dapat 24% ditambah 8% dari dividen nih. Jadi dapat sekitar 32%-an. Jadi menurut saya sih masih cocok banget, layak buat diinvestasikan. Tapi tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi di sini saya hanya pure men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Astra International versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini RDFA sudah rilis update terbarunya, yaitu kuartal 1 tahun 2024. Dan sudah ada sekitar 280-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 1-nya. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan update kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu gratis, download aja langsung di website joetambrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Nah, buat pemesanan juga boleh langsung aja di via website, dan lagi ada diskon gede nih, 30% terbatas setiap harinya selama 1 minggu ke depan. Bisa pakai kode voucher diskon 30 terbatas, buat langganan tahunan dan diskon 10% pakai kode diskon 10 terbatas, buat langganan 1 kuartalan. Oh iya, just info juga, saya jarang-jarang ya ada diskon buat produk ini. Ini karena momen baru launching website juga nih, jadi biar semua senang lah. Nah, sekali lagi buat kuotanya terbatas, jadi kalau vouchernya nggak bisa dipakai, berarti sudah habis. Buat info lebih lengkapnya bisa langsung cek kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.